menurut Pak Faiz, membuat story WA dan IG saat bulan Ramadan itu cenderung pamer atau tidak, Pak? Iya Ini sih, pertanyaan yang bahas. lucu. Iya kan hidup kita kan sekarang memang tidak hanya di dunia nyata tapi juga di dunia maya. Termasuk IG, termasuk apalagi Twitter dan lain-lainnya. Jadi begini, pamer dan tidak pamer itu tidak tergantung pada sering tampil atau tidak sering tampil. Nomor satu pamer itu ya tetap saja niatnya. Jadi niat postingnya apa, niat apa, bikin status, bikin tweet itu apa, dan lain sebagainya. Jadi kunci nomor satu itu ya. Kalau dalam bahasa agama pamer itu kan orang menyebutnya riya. Jadi hanya untuk pamer, menunjukkan ini loh aku pinter, ini loh aku ngerti, ini loh aku ndak kudet, ini loh dan lain sebagainya. Jadi yang pertama tentunya niatnya. Niat riya itu biasanya tujuannya adalah dipuji orang. Lanjutannya. Jadi saya tak posting ini, nanti mesti banyak yang like, nanti banyak yang... Nah itu biasanya ingin pamer. Jadi cirinya itu hanya ingin dipuji orang, hanya ingin biar orang kagum, hanya ingin biar orang takjub lihat, ini ternyata sekarang sudah pinter bisa. Itu padahal itu mungkin hanya screenshot atau copy paste dari Google ditampilkan lagi. Tapi kan dia ingin dipuji, itu namanya pamer. Jadi ya berarti apa? Kita tidak bisa judge, menilai orang serta-merta, wah kamu pamer, ini tidak bisa itu. Karena hanya dia sendiri yang tahu, dia itu riya atau tidak. Ini salah satu penyakit batin kalau dalam dunia tasawuf. Yang penyakit batin itu ya biasanya kita tidak tahu pasnya, hanya lihat gejalanya. Tapi gejala yang sama tidak selalu indikasi dari itu. Ada orang itu memang tulus, memang dia ingin berbagi kok. Memang dia merasa ini manfaat untuk orang lain. Akhirnya dia mungkin tiap hari posting, tiap jam posting, dan lain sebagainya. Kok ini loh Pak, kan selfie terus dia Pak. Loh siapa tahu dia selfie itu mungkin untuk apa nek agama tahadus bin nikmah. Menceritakan kenikmatan, menceritakan alhamdulillah aku sehat loh, kelihatan aku seger, alhamdulillah oleh Allah aku ini, dan lain sebagainya. Yang penting kita tidak bisa judge. Jadi tidak bisa nembak orang, menilai orang, wah kamu riya ini, kamu pamer saja. Yang terbaik apa? Kita nembaknya ke dalam diri kita. Aku ini riya enggak ya kalau kayak gini? Aku ini hanya pamer enggak ya? Ada manfaatnya enggak buat yang lain aku posting ini, komen ini, menyampaikan ini? Kalau sudah dipastikan enggak, kok aku memang ingin orang jadi baik, aku memang ingin orang-orang itu jadi lebih baik, ya monggo saja posting, itu bukan riya. Jadi misalnya kan kalau puasa itu kan kadang kita berlomba-lomba menyampaikan hikmah lah, dalil lah, apalah ini kayak di webnya MCS itu kan kalau puasa aja kan ada postingan-postingan dalil, postingan itu. Itu kalau dorongannya ingin berbuat baik ya kan tidak masalah, ingin mumpung bulan Ramadan biar lebih banyak orang sibuk dengan yang baik-baik, yang bagus-bagus, termasuk dengan hikmah-hikmah dan lain sebagainya. Kalau itu tidak masalah. Tapi kalau niatnya pamer, kalau niatnya wah saya juga ngerti kok kalimat-kalimat indah, aku juga ngerti kok, tidak cuma situs sana, tidak cuma web sana, itu namanya pamer. Nah kalau itu ya kalau bisa jangan. Karena riya itu kan bagian, kalau dalam tasawuf itu bagian dari penyakit hati. Berarti kita orang yang sedang sakit. Kalau sakit kan berarti harus disembuhkan. Ya. Baik teman-teman, pamer atau tidak pamer itu tergantung kepada niat kita ya, di hati kita itu bagaimana. Apakah kita memang ingin dipuji orang atau benar-benar bahwa apa yang kita posting, apa yang menjadi story WA dan Instagram kita adalah sesuatu yang mungkin baik dan bermanfaat buat orang lain gitu. Tapi sekali lagi yang tahu niat kita ya cuma diri kita sendiri sama Gusti Allah gimana. Kemudian ada pertanyaan yang mungkin sedikit meloncat nih Pak, dari tadi kita sudah bahas puasa ya. Ini membahas tentang
pertanyaan yang unik, siapa sih Pak gitu, filosof atau sufi yang hidden gem gitu Pak? Bahasanya mungkin bahasaan zaman sekarang sekali ya, hidden gem itu mungkin tersembunyi, mutiara tersembunyi, betul. Iya. Filosof, ulama yang hidden gem, yang mutiara tersembunyi. Ya karena masih tersembunyi ya saya nggak bisa jawab. Ya nggak kelihatan. Oh dia masih hidden, masa tak jawab nanti dia nggak hidden lagi, nanti semua orang tahu. Oke. Ya, Betul. mungkin maksudnya mungkin ada orang yang potensial ulama ini luar biasa, cuma belum banyak orang yang tahu, mungkin maksudnya itu ya. Ya kalau itu ya mungkin teman-teman lebih tahu, bukan saya. Teman-teman kan yang lebih aktif di dunia maya, di dunia nyata. Kalau saya agak kuper tentang wawasan-wawasan siapa-siapa saja orang unggul, orang besar kita hari ini. Yang saya tahu ya yang tiap hari tampil, tiap hari kelihatan di medsos. Yang enggak kelihatan, ya saya mestinya enggak tahu, masih hidden dia. Jadi yang penting begini, kalau kita memang ingin jadi orang manfaat, maslahat bagi orang lain, hidden atau tidak hidden, semoga tidak jadi motif utama kita. Kita jadi orang baik itu tidak diganggu oleh motif ingin tersembunyi atau motif ingin tampil. Dua-duanya tidak positif. Ada orang itu mau melakukan kebaikan, tidak jadi-jadi karena ingin tersembunyi. Saya tidak tahu ada nggak teman-teman yang pernah ngalami, misalnya saya biasa sholat tahajud sih, tapi ini baru ngumpul dengan teman-teman sak geng. Malu aku kalau tahajud, nanti dianggap anak soleh. Biar mereka tidak tahu kalau aku anak soleh, malam ini aku tidak tahajud saja deh. Nah, ada kan yang begitu mentalnya. Jadi dia tidak mau orang lain tahu kebaikannya, sehingga energinya dicurahkan ke situ untuk sembunyi. Nah, kalau ini yo, menurut saya juga tidak terlalu positif. Orang baik itu ya dia tidak peduli orang tahu atau tidak, dia terkenal atau tidak, dia tersembunyi atau tidak, yang penting aku berbuat baik, itu saja. Tanggapannya orang seperti apa, monggo saja. Saya dikenali orang atau tidak, ya monggo saja. Mungkin di sesi, kalau tidak salah ya, saya lupa, filsafat akhlak siapa itu, kalau tidak salah ada sufi namanya Syekh Ma'ruf Al-Qurhi, yang beliau bilang melakukan kebaikan yang seperti tadi tidak jadi, sembunyi-sembunyi, tidak melakukan kebaikan karena khawatir ketahuan orang, inilah justru orang yang riya, masih demi manusia. Dan justru yang melakukan kebaikan ingin pamer, yang tadi kita jelaskan di pertanyaan sebelumnya, ini tidak hanya riya tapi musyrik. Kenapa musyrik? Karena bukan Allah jadi tujuan dia. Tujuannya orang riya tadi kan demi dipuji orang, demi orang lain senang padanya. Makanya beliau menyebutnya ya, yang riya itu yang begitu, yang sembunyi-sembunyi untuk tidak kelihatan, biar orang tidak tahu, biar aku tetap tersembunyi. Ini yang katanya Syekh Ma'ruf tadi, inilah yang namanya riya. Jadi tidak jadi melakukan kebaikan karena khawatir orang tahu, terus nanti saya dipuji Pak, nanti saya terkenal jadi orang baik. Ada yang mikirnya begitu, terus tidak jadi melakukan kebaikan. Ya orang baik yang memang baik itu dipuji atau tidak, terkenal atau tidak, sama sekali tidak dia pikir. Dikritik orang atau dipuji orang, silahkan saja. Yang penting aku tahu ini baik dan aku jalankan kebaikan ini. Nah, inilah orang baik. Jadi, ada kalau dalam tasawuf itu istilahnya orang yang sangat dicintai Allah, sehingga memang bukan dia yang sembunyi tapi disembunyikan oleh Allah. Namanya majdub. Ya, jadi orang-orang yang memang oleh Allah disembunyikan bahwa dia ini kekasihnya, tapi Allah yang menyembunyikan, sehingga orang lain tidak tahu. Itu banyak di cerita-cerita tasawuf. Kalau ini cara berpikirnya berbeda, karena memang orang-orang khusus ini oleh Allah nanti jadi orang yang paling dikasihi, namanya para wali itu kan banyak yang majdub. Baik.
Saya kira itu Mbak Ajak. Ya, berarti memang cukup sulit ya Pak, bagaimana untuk bisa untuk tidak tersembunyi, tidak berusaha untuk menyembunyikan diri, tapi juga tidak berusaha untuk Ya, gitu. jadi orang yang ingin sembunyi atau ingin kelihatan itu kan sama-sama sebenarnya motifnya karena manusia. Betul-betul. Ya, jadi karena orang lain. Nah ini yang kita sering tidak sadar itu. Berarti ya masih karena orang. Betul. Saya tadi mau sholat tahajud nggak jadi karena ada teman. Itu kan berarti tahajudku atau tidak tahajudku masih ada karena orangnya, bukan karena aku.